Iya, nanti kalau Bunda udah pulang, mau nengok mereka. Iya Bun, bisa pergi bareng Kila. Balasku berusaha tetap tersenyum. Selama kurang lebih 1 jam, kami hanya duduk terdiam di dalam kamar. Krit, pintu kamar terbuka. Sontak mata kami mengarah ke sana. Seorang perawat masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi Bunda. Kila nggak keluar cari sarapan? Iya Bun, sebentar. Balasku sambil melirik ke arah Rio. Udah aman, bisik Tante Maria. Aku pun bangkit sambil menarik tangan Rio yang sedang asik menatap ponsel. Lalu dengan langkah ragu pergi keluar kamar. Kali ini kami hanya membeli sarapan yang ada di sekitar rumah sakit saja. Tidak mau pergi terlalu jauh. Kondisi tubuh pun memang tidak mendukung. Lelah dan kurang tidur. Setelah sarapan, aku dan Rio memilih untuk beristirahat. Baru beberapa jam memejamkan mata, Tante Maria sudah membangunkanku. Iya Tan, ucapku dengan mata masih tertutup. Gila, bangun. Aku membuka mata, lalu mengambil posisi duduk dengan mata setengah mengantuk. Kenapa Tan? Bunda yang minta bangunin kamu. Ada apa Bun? Gila masih ngantuk. Maria udah cerita tentang kejadian semalam. Sekarang lebih baik kamu pulang ke Jerman. Mataku terbuka lebar saat mendengar ucapan Bunda. Iya, beberapa hari lagi juga Gila pulang. Pokoknya Bunda minta secepatnya kamu pulang ke Jerman. Tapi Bun, kali ini Bunda mohon, kamu harus nurut. Bunda, ucapku seraya berjalan mendekatinya. Pokoknya sekarang juga. Kenapa Bunda maksa? Mbah Prono meninggal. Barusan Tante dapat kabar dari anaknya. Sebelum meninggal, Mbah Prono sempat berpesan kalau kamu dan bundamu sudah ditandai. Siapapun yang sudah ditandai, kecil kemungkinan untuk lolos. Jadi sebelum waktunya tiba, sebaiknya kamu segera pulang ke Jerman. Soalnya keris itu hanya bisa melindungi 1 orang saja. Kenapa harus pulang sih Tan? Mungkin tindakan Mas Teddy sebelum meninggal itu benar, memulangkan kamu ke Jerman agar bisa terlepas dari jeratan pesugihan. Tapi Tan, semua barang Kila ada di Jogja. Nanti biar Rio yang antar. Kutatap Rio yang masih tertidur pulas. Suara dengkurannya itu sudah bisa menjelaskan kalau dia benar-benar kecapean. Kasihan Rio kalau harus bolak-balik Surabaya Jogja lagi. Kamu kan bisa naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, jadi nggak perlu ke Surabaya. Tante Maria membangunkan Rio, kasihan matanya terlihat memerah. Tanda kurang tidur, bibirnya cemberut menahan kesal. Yo, antar Kila pulang ke rumah. Ke rumah siapa? Rumah kita. Hah? Ngapain? Dia mau pulang ke Jerman. Nanti kalau habis ambil barang-barang di rumah langsung antar ke bandara aja. Ya udah bentar, cuci muka dulu. Rio pergi ke kamar mandi sementara aku masih duduk di samping Bunda, menggenggam tangannya lalu memeluknya. Air mata pun mengalir. Rasanya tak sanggup berpisah dengannya. Nanti kalau udah sehat, Bunda datang ke Jerman ya, ucapku sambil menatap wajahnya. Iya sayang, pasti. Udah jangan nangis. Jemari Bunda menyentuh pipiku untuk menghapus air mata. Rio sudah keluar dari kamar mandi. Tuh, Rio udah siap. Kamu pergi sekarang aja, biar nanti gak kemalaman. Aku memeluk Bunda. Jaga kesehatan, belajar yang giat. Iya Bun. Aku tak sanggup menahan air mata. Bawa ini. Bunda menyerahkan keris kecil pemberian Mbah Prono. Gak usah. Bunda gak mau ada apa-apa dengan kalian di jalan. Tapi Bun,
nanti bunda gimana? Rio nanti balik lagi ke sini. Kuterima keris itu lalu menyimpannya di tas kecil yang kubawa. Lalu mendekati Tante Maria dan memeluknya. Sehat-sehat terus ya sayang. Jangan lupa kalau pulang ke Indonesia main-main ke Jogja. Iya Tan. Ku lepas pelukan lalu berjalan melangkah keluar kamar. Sebuah langkah yang sangat berat. Sebelum pintu kamar tertutup, kulihat wajah bunda yang tersenyum. Aku tahu di dalam hatinya sangat sulit melepas kepergian anak satu-satunya. Lalu, kami pun berjalan ke parkiran, menaiki mobil dan bergegas pergi ke Jogja. Jam di dalam mobil menunjukkan pukul 10 pagi. Jika perjalanan lancar, kami akan tiba pada pukul 3 sore. Di sepanjang perjalanan, aku terus mengajak Rio ngobrol, supaya dia lupa dengan rasa kantuknya. Penerbangan jam 6 sore ke Jakarta. Batinku saat mengecek jadwal penerbangan di aplikasi online. Segera ku booking jadwal penerbangan itu, lalu melanjutkan untuk mengecek penerbangan ke Jerman. Penerbangan tercepat menuju Jerman pada jam 12 malam. Terpaksa aku memilih penerbangan itu. Jalan tol terlihat cukup ramai, mungkin karena hari Minggu. Aku terus berdoa semoga bisa sampai Jogja dengan tepat waktu. Sekitar pukul 4 sore kami tiba di Jogja. Rio langsung mengarahkan mobil ke rumahnya. Saat tiba di rumah Tante Maria, bergegas ku bereskan semua barang bawaan. Tidak lupa mengecek semua kelengkapan dokumen, seperti paspor dan visa. Setelah itu mandi sebentar. Saat keluar kamar, Rio sudah menungguku di ruang tengah. Dia membantuku membawa koper yang agak besar ke mobilnya. Setelah mengecek ulang semua kelengkapan, kami pun berangkat ke bandara. Tidak membutuhkan waktu lama, kami pun sudah tiba di bandara. Rio memarkirkan mobil di terminal keberangkatan, lalu membantu menurunkan barang bawaanku. Sebelum aku melangkah masuk ke dalam bandara, ku ambil keris kecil dari tasku, lalu menyerahkan padanya. Ini tolong kasih bunda ya yuk. Oke, maaf udah ngerepotin. Santai aja. Kapan-kapan kalau gue balik ke Indo lagi, gue traktir lu makan. Kabarin aja. Hati-hati di jalan yuk. Sip dah, sana masuk, ntar telat. Kami pun bersalaman lalu aku berjalan masuk ke dalam bandara. Kurang dari 30 menit kemudian, pesawat dengan tujuan Jakarta sudah tiba. Sampai di Jakarta, aku masih perlu menunggu sekitar 4 jam untuk penerbangan selanjutnya ke Jerman. Sambil menunggu, aku berkali-kali menelpon Tante Maria untuk berbicara dengan bunda. Aku juga sudah bilang kalau keris itu sudah dititipkan pada Rio. Menjelang keberangkatan, kondisi bandara sudah agak sepi. Hanya ada beberapa gerai makanan atau minuman yang masih buka. Aku berjalan ke salah satu gerai makanan untuk membeli cemilan. Selanjutnya langsung masuk ke boarding area. Ku duduk di salah satu bangku kosong di pojok boarding area. Tiba-tiba, kepala ini terasa berat. Pusing sekali, badan pun mulai terasa panas. Mau kemana kamu? Bisik suara yang sangat mirip dengan siluman ular itu. Spontan, aku mengedarkan pandangan, berharap dia tidak benar-benar ada di sini. Dek. Samar-samar kulihat siluman ular itu sedang berdiri di pojok ruangan yang agak gelap. Aku bangkit lalu mencari tempat duduk yang lebih ramai orang. Kepalaku semakin terasa berat. Hawa dingin merambat di punggungku. Seperti ada yang meneman pundak dari belakang. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa lolos, gila. Aku mensugestikan diri untuk tetap kuat, berusaha tidak terpengaruh dengan semua ucapan siluman ular itu. Panggilan penumpang untuk penerbangan menuju Jerman menggema di ruangan. Walaupun tubuh ini terasa berat, aku memaksa bangkit dan berjalan menuju antrian masuk ke dalam pesawat. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya salah seorang penumpang yang berdiri di depanku. Aku baik-baik saja.
balasku sambil menahan rasa sakit yang kian memburuk. Saat pengecekan terakhir sebelum masuk ke pesawat, sang pramugari menatapku penuh curiga. Namun, aku berusaha tetap kuat dan tersenyum. Beruntung akhirnya bisa lolos dan masuk ke dalam. Di dalam pesawat, aku terus berdoa agar gangguan ini segera pergi. Untuk mengalihkan perhatian, kunyalakan monitor kecil di depan kursiku, menonton film yang tersedia. Tidak lupa mengirimkan kabar pada Tante Maria kalau aku sudah akan berangkat ke Jerman. Pesawat mulai lepas landas, meninggalkan bandara. Seketika itu semua rasa sakit hilang begitu saja. Berharap ini menjadi kabar baik kalau siluman ular itu tidak mengikutiku. Dalam 8 jam ke depan, pesawat akan tiba di Dubai untuk transit beberapa jam. Sepanjang perjalanan, aku memilih untuk menonton film dan tidur. Sekitar pukul 5 pagi waktu Dubai, pesawat mendarat. Aku pun keluar pesawat, bergegas menuju area transfer, sebuah tempat yang untuk menunggu waktu transit. Tersedia banyak makanan gratis, ada juga alternatif gerai makanan lain. Aku duduk di salah satu kursi yang kosong, lalu mulai mengambil makanan. Ku ambil ponsel di tas kecil yang kubawa, lalu mengaktifkannya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar dari Tante Maria. Ku buka pesan itu. "Gila, kalau sudah sampai Jerman, tolong telepon Tante." Bergegas ku telepon Tante Maria. Lama sekali baru diangkatnya. "Halo Gila?" Sapa Tante Maria. Suaranya agak berbeda seperti sengau. "Iya Tante, ada apa?" Tante Maria mulai menangis. Firasatku sudah tidak enak. Pasti terjadi sesuatu dengan bundamu. Udah gak ada. "Apa?" "Bundamu sudah meninggal sayang." Dek. Seketika itu badanku lemas. Ponsel yang ada di genggamanku pun terlepas. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Tak peduli orang lain memperhatikanku. Seorang petugas bandara datang menghampiriku, menanyakan apa aku baik-baik saja. Lama sekali baru ku jawab kalau saat perjalanan menuju Dubai orang tuaku meninggal dunia. Salah satu penumpang menyarankanku untuk terbang kembali ke Indonesia. Dalam kondisi kalut, aku pun sepakat dengannya. "Gila mau pulang sekarang?" pesanku pada Tante Maria. "Jangan sayang," balas Tante Maria. "Kenapa Tante? Gila mau lihat wajah Bunda untuk terakhir kalinya." Tante mengirimkan sebuah video. Terlihat Bunda yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya terlihat memerah dengan nafas tak beraturan. Gila, kamu harapan Bunda satu-satunya. Apapun yang terjadi, jangan pulang ke sini, ucap Bunda dengan nafas tersengal dan menahan sakit. Itu pesan terakhir bundamu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Tangisku pun kembali pecah. Bahkan di momen terakhir dalam hidupnya pun dia masih mengingatku. Pemberitahuan untuk penerbangan selanjutnya mulai terdengar. Ini keputusan terakhirku. Berjalan maju dengan langkah yang berat atau mundur dan menanggung semua resikonya. Aku pun melangkah maju, tak mau mengecewakan harapan terakhir Bunda. Benar, kini tinggal aku satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Kuseka air mata, berharap tetap terlihat tegar, lalu masuk ke dalam pesawat menuju Jerman. Sebuah perjalanan yang sangat berat sekaligus menyakitkan. Berkali-kali air mataku tumpah, mengingat pelukan terakhir dengan Bunda. Setibanya di Jerman, Carl dan Melinda sudah menunggu di pintu keluar. Saat melihat mereka, pertahananku pun ambruk. Aku jatuh terduduk di lantai bandara dan menangis. Melinda dan Carl berlari menghampiriku. Dengan wajah panik, kemudian mereka memelukku dan berusaha menenangkanku. Berkali-kali menanyakan tentang apa yang terjadi. Melinda membantuku berdiri dan memapahku ke dalam mobil. Namun,
aku terus menangis dalam pelukan Melinda. Tak pernah sekalipun aku berpikir akan kehilangan seluruh anggota keluarga dalam waktu kurang dari setahun. Pesugihan itu benar-benar sudah menghancurkan hidupku. Entah bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa dukungan dari keluarga. Selama perjalanan, aku tetap bungkam, belum mau menceritakan semuanya. Melinda sudah sangat mengenalku. Dia juga tidak memaksa untuk bercerita, memilih untuk membawaku ke apartemennya. Setibanya di apartemen, dia memintaku untuk beristirahat terlebih dulu. Melinda tetap duduk di sampingku, berusaha menenangkanku. Sementara itu, Carl baru kembali dari dapur, membawakan segelas air. "Apa yang terjadi?" Ucapannya terpotong saat Melinda menepuk lengannya. "Tolong beri dia privasi," ucap Melinda pada Carl. "Oke, saya minta maaf." Carl pun pergi keluar kamar. "Istirahat dulu, Kila." Melinda meninggalkanku sendirian di dalam kamarnya. Aku benar-benar sulit menerima kenyataan. Kurang dari 24 jam yang lalu, masih bersenda gurau dengan Bunda. Namun sekarang, Bunda sudah tiada. Apa Bunda meninggal karena menjadi tumbal terakhir? Aku pun tak tahu. Ingin sekali bertanya pada Tante Maria, tapi sepertinya dia sama berdukanya denganku. Ku ambil ponsel lalu melihat banyak notifikasi masuk. Isinya ucapan bela sungkawa dari teman dan kerabat dekat. Namun yang paling menyakitkan saat melihat pesan dari keluarga ayah. Banyak sekali sumpah serapah yang mereka lontarkan, menilaiku sebagai anak durhaka dan tidak tahu diuntung. Sedangkan dari keluarga Bunda, jauh lebih ke ucapan semangat. Mungkin Tante Maria sudah menjelaskan kepada mereka. Kurang dari setengah jam, aku sudah agak tenang, lalu berjalan keluar kamar. Ternyata Carl masih ada di ruang tengah, sedang menonton TV bersama Melinda. Melihatku berjalan mendekat, mereka langsung menghampiriku. Kami pun duduk bertiga di sofa. Ku ambil nafas panjang agar tetap tenang. Kemudian mulai bercerita tentang semua yang terjadi selama kurang 3 minggu di Indonesia. Melinda menangis saat aku baru cerita sebagian. Sementara Carl wajahnya tampak serius. Dia kurang begitu percaya dengan hantu. Ya, sama sepertiku dulu sebelum pulang ke Indonesia. Di akhir cerita, Melinda langsung memelukku erat. Kami pun menangis bersama. Dia tak menyangka selama ini aku yang terlihat baik-baik saja, selama di Indonesia malah menyimpan banyak rahasia yang mengerikan. "Apakah kamu serius, Kila?" tanya Carl masih dengan wajah tak percaya. "Iya, aku tidak mungkin berbohong tentang kematian seluruh anggota keluargaku. Oke, walaupun bagiku ini sangat sulit dipercaya." Sepanjang hari Melinda dan Carl menemaniku. Melinda juga menawarkanku untuk tinggal di apartemennya demi menghemat biaya. Aku menerima tawarannya. Kami pun akhirnya tinggal bersama. Seminggu setelah kepulangan ke Jerman, aku masih sering berdiam diri di dalam kamar. Belum bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Butuh waktu sebulan bagiku untuk kembali ke kampus, bertemu teman-teman, namun ada perasaan yang beda. Aku menjadi lebih pendiam dan tidak percaya pada orang lain, kecuali Melinda dan Carl. Di kampus tidak ada yang tahu tentang cerita yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau seluruh anggota keluargaku meninggal dunia karena kecelakaan. Selama masa kuliah, aku lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Selain memang tempatnya sangat tenang dan cocok untuk menyendiri, aku pun bisa lebih fokus belajar agar mendapatkan beasiswa. Beruntung semua usahaku tak sia-sia. Beasiswa itu dapat kurai hingga tak terasa sudah 2 tahun. Kini aku hanya tinggal menunggu wisuda. Sebuah hari yang seharusnya menjadi momen membahagiakan bagiku, namun sekarang terasa menyakitkan. Di saat teman-teman lain bisa melakukan perayaan bersama dengan keluarganya,
Aku hanya duduk di atas tempat tidur menatap layar ponsel. Hanya ada ucapan selamat dari Tante Maria dan Rio saja. Krik, pintu terbuka. Melinda masuk ke dalam kamar. Dia baru pulang dari pesta perpisahan dengan teman-teman kampus. Kal datang membawa sebuah kue tart. Tidak hanya sendiri, dia membawa teman-teman kampus lainnya. Sebuah kejutan kecil yang membuat mataku berkaca-kaca. Gila, setelah lulus kamu akan kemana? Tanya Kal sambil memberikanku sepotong kue. Belum tahu. Balasku, jujur aku belum punya rencana setelah wisuda. Yang pasti tidak mungkin kembali ke Indonesia. Hari ini menjadi hari yang berat bagiku. Satu-satunya sahabatku, Melinda, harus pulang ke Indonesia. Gila, beneran gak mau pulang ke Indonesia? Iya Mel, percuma di sana juga udah gak ada siapa-siapa. Bukannya masih ada Tante Maria sama siapa tuh anaknya yang ganteng? Rio. Ih, ganteng dari mana coba? Intinya sih, Mel, gue kagak bisa balik ke sana. Soalnya Tante Maria bilang kalau gue balik ke sana, si siluman ular bakal ngejar gue lagi. Keris yang awalnya gue kira bisa nangkal tuh setan aja, ternyata malah gagal nyelamatin bunda. Iya sih Kil, gue cuma khawatir aja lu nanti di sini sendirian. Pokoknya walaupun kita dah beda negara, tetap kontekan ya. Dan gak pakai rahasia-rahasiaan lagi. Oke, ya udah buruan. Itu si Kal udah nunggu. Kami sampai lupa dari tadi Kal sudah menunggu di dalam mobilnya untuk mengantar Melinda ke bandara. Iya, sampai lupa gue. Kami pun turun ke lobi apartemen, lalu berjalan keluar. Tut. Kal membunyikan klakson sambil memasang wajah cemberut. Maaf terlalu lama, ucapku seraya masuk ke dalam mobil. Tidak apa-apa. Kal membantu memasukkan barang bawaan Melinda ke dalam mobil, sedangkan aku menunggu di dalam. Apa kamu akan pulang ke Indonesia juga? Tanya Kal saat mobil baru saja melaju ke arah bandara. Aku tetap di sini. Hei Kal, kamu harus jaga Kila baik-baik, ucap Melinda sambil menepuk pundaknya. Jangan khawatir, balasnya melirik ke arahku melalui kaca spion. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kami pun tiba di bandara. Aku dan Melinda turun lebih dulu, sementara Kal pergi menuju parkiran. Masih ada waktu 2 jam lagi nih. Enaknya ngapain ya? Starbucks yuk. Oke, tapi tunggu Kal dulu. Lu tahu nggak? Kalau sebenarnya Kal itu... Melinda menghentikan ucapannya. Gak jadi, orangnya datang. Bikin orang penasaran aja. Kal, kami mau pergi ke Starbucks, apa kamu mau ikut? Ajak Melinda. Oke. Kami pun berjalan menuju Starbucks. Selama 1 jam ngobrol di sana, menceritakan tentang awal kuliah hingga wisuda. Melinda sudah beranjak dari tempat duduknya, bersiap-siap untuk pergi ke boarding area. Aku dan Kal mengantarkannya sampai di dekat pintu masuk boarding area. Kabarin gue ya kalau udah sampai, bisikku sambil memeluknya. Jaga diri ya Kila. Siap. Kal pun ikut memberi salam perpisahan. Melinda mulai menarik kopernya masuk ke dalam boarding area. Sementara itu, aku masih berdiri di tempat yang sama sambil menangis. Kenapa kamu menangis? Tidak, balasku sambil menyeka air mata. Oh, oke. Sudah bisa pulang sekarang? Bisa. Kami pun berjalan menuju parkiran, lalu menaiki mobil. Kal mengantarku ke apartemen. Tidak banyak percakapan selama perjalanan pulang. Entah kenapa situasi saat itu terasa sangat canggung. Sebuah kabar gembira datang. Aku mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di Jerman. Tidak sampai di sana saja, pengajuanku untuk menjadi research assistant disetujui.
Sekarang tinggal mengatur jadwal kuliah dan kerja agar tidak bentrok. 2 tahun aku sudah mendapat gelar master. Selama itu pula aku menjadi jarang mengobrol dengan Melinda dan Carl karena terlalu sibuk dengan jadwal kuliah dan kerja yang padat. Carl pun sudah pindah ke Inggris, meneruskan kuliah di sana. Keberuntungan terus berlanjut. Aku mendapatkan sebuah pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan besar. Kini giliranku yang membantu keluarga besar Bunda di Indonesia. Soalnya merekalah yang selama ini terus memberi dukungan, baik material maupun imaterial. Aku selalu ingat dengan uang yang Tante Maria kirimkan tiap bulan, hasil dari patungan keluarga besar Bunda. Padahal aku bukan anak kandung Bunda, tapi entah kenapa mereka lebih sayang padaku. Sedangkan keluarga besar Ayah, sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang peduli padaku. Sempat beberapa kali Om Pras mencoba menghubungiku, tapi langsung kutolak. Jujur aku masih sakit hati mendengar sumpah serapahnya saat dia tahu aku sudah kembali ke Jerman. Waktu terus berlalu. Tak terasa kini aku sudah tinggal di Jerman selama 5 tahun. Selama 1 tahun bekerja, aku banyak mendapatkan teman-teman baru. Walaupun rasa tidak percaya itu masih tetap ada, namun sedikit demi sedikit sudah berkurang. Waktu terus berjalan. Saat sedang bekerja, kulihat ada sebuah email masuk. Isinya adalah surat undangan untuk acara perayaan ulang tahun ke-200 University of Bonn. Ternyata sudah 3 tahun aku tidak pernah datang ke kampusku itu. Kampus yang penuh kenangan. Awalnya ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk hadir ke acara itu. Siapa tahu bisa bertemu teman-teman lama di sana. Di hari perayaan, aku datang menggunakan taksi. Jalan di dekat kampus sudah sangat ramai. Aku berjalan masuk ke dalam kampus. Banyak orang sedang duduk-duduk santai sambil mengobrol di halaman belakang kampus. Suatu kegiatan yang sering kulakukan saat musim panas. Lalu lanjut berjalan menyusuri tenda-tenda makanan yang berjejer rapi. Gila! Samar-samar ku dengar seseorang memanggilku, namun tak tahu arahnya dari mana. Gila! Suaranya semakin dekat. Ku edarkan pandangan, tapi pandanganku terhalang oleh banyak orang. Hei Gila! Seorang pria tinggi besar dan bermata biru sudah berdiri di hadapanku. Senyumnya mengembang. Kal? Tanyaku. Ya, ini aku Kal. Semilir angin meniupkan rambut pirangnya yang agak panjang. Jika dia tidak menyapaku terlebih dulu, mungkin aku tidak pernah mengenalinya. Wajahmu tidak berubah, tetap cantik. Apa aku tidak salah dengar? Ini kali pertama dia memujiku itu. Biasanya dia lebih sering meledekku, entah pendek atau cengeng. Kamu juga terlihat. Aku menghentikan ucapan. Tampan? Balasnya. Aneh, kenapa kamu memanjangkan rambut? Kamu tidak suka dengan rambutku? Bukan begitu, tapi aku memang lebih suka jika rambutmu seperti dulu, lebih rapi. Oh, oke. Kami pun akhirnya mengobrol sambil berjalan mengelilingi kampus. Banyak hal yang dia ceritakan selama kuliah di Inggris, sampai bekerja di sebuah perusahaan di Prancis. Kenapa kamu menonaktifkan semua sosial media? Aku tidak suka bermain sosial media. Oke, lalu kenapa ponselmu tidak aktif? Ponselku hilang. Sini ponselmu. Kal mengulurkan tangannya ingin meminjam ponselku. Setelah kuberikan, tangannya menari-nari di atas layar. Ini nomor baruku, ucapnya sambil mengembalikan ponselku. Oh, oke. Semoga tidak hilang lagi. Balasku tersenyum. Kami pun berjalan ke arah taman sambil membawa beberapa box kecil makanan, lalu mencari tempat duduk yang masih tersedia. Obrolan pun berlanjut setelah kami mendapatkan tempat duduk. Apa kamu masih tinggal di Bonn? Tidak, aku sudah pindah ke Bremen.
Itu kota yang indah. Yap, obrolan kami terus mengalir. Tanpa sadar langit sudah berwarna jingga. Tanda matahari sudah kembali ke peraduannya. Ternyata kami sudah duduk mengobrol selama berjam-jam. Aku harus segera pulang, ucapku seraya bangkit. Biar aku antar. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Aku juga ingin tahu tempat tinggalmu. Aku menggelengkan kepala. Jangan sekarang. Mungkin di lain waktu saat kamu ada di Jerman. Aku tidak mungkin membiarkan kamu pulang sendirian. Karl terus memaksa mengantarku. Padahal jarak antara kota Bonn dan kota Bremen cukup jauh. Bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam. Aku memaksa. Akhirnya aku pun menyerah. Sikapnya yang keras kepala sangat sulit ditaklukkan. Kami pun berjalan keluar kampus menuju tempat Karl memarkirkan mobilnya. Perjalanan yang cukup panjang di malam yang agak gelap. Kami lebih banyak diam karena dari tadi siang sudah banyak sekali mengobrol. Sesekali aku melirik ke arahnya. Wajahnya tampak tenang padahal mobil melaju cukup kencang. Karl, ya, tidak perlu terlalu cepat. Maaf. Karl menurunkan kecepatan mobil. Entah kenapa jantungku berdetak lebih kencang saat kami saling beradu pandang. Mata birunya sukses meluluhkan hatiku. Apa? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Seketika itu aku pun menjadi salah tingkah. Perhatikan jalan. Balasku tersipu malu. Maaf. Kenapa kamu terus meminta maaf? Ya karena aku salah kan? 3 tahun tak bertemu, ternyata sikapnya tak berubah. Dia selalu meminta maaf jika ku tegur. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kami pun tiba di tempat tinggalku, sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Terima kasih, ucapku seraya turun dari mobil. Tunggu. Karl pun ikut turun. Kamu tidak usah mengantarku ke dalam. Karl berlari kecil menghampiriku yang masih berdiri di samping mobilnya. Tiba-tiba dia memelukku. Hari ini adalah musim panas terbaik sepanjang hidupku. Pelukannya terasa sangat nyaman sekali, membuatku tak ingin melepaskannya. Karl, ucapku pelan. Spontan dia melepaskan pelukannya. Maaf membuatmu tidak nyaman. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Ucapku gugup lalu masuk ke dalam gedung. Saat ku membalikan badan, ternyata Karl masih berdiri di tempat yang sama. Dengan tatapan mengarah padaku. Ada perasaan aneh yang menyeruak di dalam hatiku. Apakah aku jatuh cinta padanya? Semenjak hari itu, aku dan Karl menjadi sering mengobrol via chat ataupun video call. Hubungan kami pun semakin dekat. Hampir setiap akhir pekan dia menyempatkan pulang ke Jerman untuk menemuiku. Jika dia sibuk, giliranku yang datang ke Perancis. Hari ini Karl datang ke apartemenku, ingin mengajakku ke suatu tempat yang menurutnya indah. Dia tidak menceritakan akan mengajakku kemana. Yang jelas tempatnya bukan di Jerman, melainkan di Perancis. Dari apartemenku hingga naik pesawat dan sampai di Perancis, dia tetap bungkam dengan rencananya. Kamu tunggu di sini. Perintahnya. Kemudian dia mendekati seorang sopir taksi dan mengobrol. Ayo. Karl melambaikan tangannya memintaku untuk menghampirinya. Dia membukakan pintu taksi dan memintaku masuk. Di dalam taksi, aku hanya duduk berdiam diri sambil melihat keindahan malam Natal di Perancis. Lampu warna-warni menghiasi jalan menambah keindahan malam ini. Sebuah ikon yang paling terkenal di kota Paris. Mulai melihat Menara Eiffel yang dihiasi dengan lampu dominan berwarna merah dan putih. Saat taksi mulai mendekat ke sana, kini aku tahu tempat yang Karl tuju. Tak lama taksi pun berhenti. Karl mengajakku turun. Kami berjalan menuju pintu masuk ke area Menara Eiffel. Udaranya lumayan dingin, sekitar 5 derajat Celcius. Karl mengajakku berkeliling. Tangannya yang hangat terus menggenggam tanganku. Apa kamu kedinginan? Aku menggelengkan kepala.
Kal menghentikan langkah saat melihat ada bangku taman yang kosong. Kemudian dia memintaku duduk. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Dia terus menggenggam tanganku sambil menatapku. Pandangan kami saling beradu. Mata birunya membuat jantungku berdetak makin kencang. Kunaikkan kedua alisku sambil mengangkat sedikit dagu, sebuah bahasa isyarat untuk menanyakan apa maksud semua ini. Namun dia malah mengembangkan senyum manisnya. Aku cinta padamu. Selama berbulan-bulan kedekatan kami, baru kali ini dia mengutarakan cintanya. Tiba-tiba merasa gugup. Aku juga. Ucapku sedikit terbata. Kal melepaskan genggaman. Tangan kanannya berpindah ke kantung jaketnya, seperti mengambil sesuatu. Sebuah kotak kecil berwarna merah. Maukah kamu menikah denganku? Ucapnya seraya membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berwarna putih dengan permata berwarna hijau. Perasaanku semakin tak karuan. Kuulurkan tangan mendekati kotak kecil itu, lalu menutupnya pelan. Kenapa? Tanya Kal, wajahnya terlihat sangat kecewa. Aku ingin sekali menikah denganmu, tapi aku harus meminta izin dulu pada kedua orang tua dan adik-adikku. Bukankah mereka sudah meninggal? Ya, tapi itu sudah menjadi tradisi keluargaku. Jadi jika kamu ingin tetap menikahiku, maka tunggu aku kembali dari Indonesia. Baiklah, kapan kamu kembali ke Indonesia? Kuusahakan secepatnya. Kal mengusap-usap wajahku sambil terus menatapku dengan senyumannya yang menawan. Kepalanya perlahan mendekat ke arahku. Sebuah daya tarik yang sangat kuat membuatku melakukan hal yang sama. Kini wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Hanya dalam hitungan detik, Kal sudah mendaratkan bibirnya di bibirku. Kami pun berciuman, sebuah ciuman pertama yang sangat indah di malam Natal. Beberapa hari kemudian, tet, bel berbunyi saat ku buka pintu. Kal sudah berdiri di hadapanku. Apa kamu sudah siap? Sudah. Balasku sambil menunjukkan sebuah koper besar. Ya, hari ini aku akan pulang ke Indonesia. Hari yang paling kutakuti selama 5 tahun terakhir ini. Namun, kali ini aku harus menguatkan tekad untuk kembali. Dan sudah bersiap untuk menanggung segala resikonya. Kal membawa barang-barangku ke mobilnya. Setelah semua selesai, kami langsung meluncur ke bandara. Di bandara, Kal tidak mau jauh-jauh dariku. Dia terus menggenggam tanganku sambil sesekali menciumnya. Saat kamu kembali ke sini, kita akan segera menikah. Iya, aku tidak akan lama. Kulihat ponsel, waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Kal yang menyadarinya langsung menarik tubuhku mendekat dan memelukku. Mata kami kembali beradu. Lalu kami pun berciuman. Aku cinta padamu, bisiknya. Aku juga cinta padamu. Jangan lupa menghubungiku. Aku tidak akan lupa. Aku mulai beranjak dari tempatku berdiri, masuk ke dalam bandara. Sesekali menoleh ke arah Kal yang masih tetap berdiri di sana, menungguku menghilang dari pandangannya. Tak lama, aku sudah masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, pikiranku menerawang. Apakah siluman ular itu akan mengetahui kepulanganku? Setelah melalui perjalanan yang panjang, aku pun tiba di Indonesia. Lega rasanya bisa kembali ke tanah kelahiranku. Suasana bandaranya pun sudah sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Lebih ramai dan bagus. Aku masih tetap menunggu di bandara sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya, tempat yang kutuju pertama adalah rumah Tante Maria. Dia tidak mengetahui kedatanganku ke Indonesia. Setibanya di Yogyakarta, aku menaiki taksi menuju rumah Tante Maria. Dia masih tinggal di tempat yang sama. Taksi pun berhenti tepat di depan rumahnya. Aku berjalan mendekati pintu rumahnya,
lalu menekan bel. Terdengar suara sahutan dari dalam rumah. Gila, Tante Maria kaget dengan kedatanganku. Ini beneran Gila? Dia masih belum percaya. Iya Tante, balasku seraya memeluknya. Tante mengajakku masuk ke dalam. Kami pun duduk dan mengobrol di ruang tengah. Kamu pulang kok gak bilang-bilang sih? Tanya Tante Maria sambil menuangkan teh ke cangkir kecil. Biar jadi kejutan aja. Tapi kamu gak khawatir sama ucap Tante Maria dengan suara pelan. Gak Tan, biarin aja. Jadi maksud kamu pulang apa? Gila cuman mau minta izin aja sama bunda, tante dan keluarga besar lainnya. Minta izin apa? Gila mau segera menikah. Sama siapa? Ku ambil ponsel lalu menunjukkan foto-foto kebersamaanku dengan Kal. Ganteng ya? Banget. Rio kemana Tan? Lagi tidur di kamarnya abis begadang. Ya ampun tuh anak. Bangunin Gih. Aku berjalan ke arah kamar Rio. Krit. Ku buka pintu kamarnya yang tidak dikunci. Suasananya gelap sekali. Ku nyalakan lampu kamar. Ibu silau, protesnya dengan mata tertutup. Bangun woi. Hah? Dia membuka matanya perlahan. Gila? Ye. Kapan lu balik ke Indo? Barusan. Dah buruan bangun. Gue mau tepatin janji ngajak lu makan. Wih, asik nih. Gue tunggu di luar ya. Aku keluar kamar kembali berjalan menuju ruang tengah. Tak lama Rio sudah bersiap. Kami pun akhirnya pergi ke sebuah restoran ternama di Jogja. Gila, apa Om Pras udah ngehubungin kamu? Tanya Tante Maria di sela-sela makan. Pernah, cuma aku langsung tutup. Loh, kenapa? Tante juga tahu kan, keluarga ayah terus menghina Gila. Lagian mereka pernah bilang gak akan ngakuin Gila sebagai keluarga. Tapi Gila, kayaknya om kamu itu udah tahu deh. Udah tahu apa? Tentang pesugihan ayahmu. Masa? Iya, dia cerita kalau selama beberapa bulan coba tinggal di rumah kamu, tapi gak kuat. Banyak gangguan. Dari situ dia tahu kalau ternyata ayah kamu ngelakuin pesugihan. Terus, kalau kamu mau tahu, sebaiknya temuin Om Pras. Kasian dia udah nunggu bertahun-tahun untuk meminta maaf sama kamu. Ah, enggak deh. Iya, enggak usah. Balas Rio setuju. Lah, lu napa ikut-ikutan? Abisnya ntar pasti gue suruh antar ke Surabaya, kan males. Tapi Gila harus tetap ke Surabaya yuk, ucap Tante Maria. Dia mau ke makam keluarga. Ya, ternyata traktirannya cuma jebakan. Aku dan Tante Maria pun tertawa. Selesai makan, kami pun pergi ke Surabaya. Rio yang merasa terjebak sejak tadi hanya memasang wajah cemberut. Sampai di Surabaya, gue traktir makan lagi. Gak usah, dah kenyang. Dih, ngambek Tan. Beberapa jam kemudian, kami sudah tiba di Surabaya. Aku langsung meminta Rio menuju hotel yang sudah ku booking. Rencananya besok pagi baru pergi ke pemakaman keluargaku. Keesokan harinya Rio mengantarku ke pemakaman keluarga. Kulihat dua makam besar saling berdempetan, yaitu makam ayah dan bunda. Selama ini bunda pasti tersiksa harus berbaring berdekatan dengan ayah. Ucapku pelan pada Tante Maria. Pasti, tapi keluarga ayahmu maksa dikuburin di sana. Aku berjalan lalu berdiri di dekat makam bunda. Dengan mata tertutup meminta izinnya untuk merestui pernikahanku nanti. Setelah itu pergi ke makam Stephen dan Kevin yang berdekatan, lalu melakukan hal yang sama. Udah? Tanya Tante Maria. Udah, yuk pulang. Kamu yakin mau langsung pulang? Emang mau kemana lagi? Ke rumah Om Pras. Loh, bukannya dia tinggal di Banyuwangi? Enggak, kan semenjak ayahmu meninggal, dia yang ngurus usaha mebelnya. Jadi sekarang udah pindah Surabaya. Gimana ya?
Aku berpikir apakah perlu mendatangi orang yang sudah menghinaku. Selagi kamu ada di Indonesia, ucap Tante Maria. Oke deh. Akhirnya kami pun pergi ke rumah Om Pras di sebuah perumahan yang tidak jauh dari tempat tinggalku dulu. Saat melihat kedatanganku, dia sangat terkejut. Berkali-kali kata maaf yang terlontar dari mulutnya. Ya, dia sudah tahu tentang kejahatan kakaknya itu. Dia sendiri merasakan teror yang menakutkan selama beberapa bulan tinggal di bekas rumahku. Kamu tahu, Kila, Ahmad juga sudah meninggal, ucap Om Pras. Sebulan setelah ayah dan bunda meninggal, Pak Ahmad yang sempat bekerja untuk menjaga rumahku tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, jenazahnya ditemukan di kebun dekat rumahnya dalam posisi tergantung ke pohon. Biarin dia menerima ganjarannya. Setelah mendengarkan semua cerita Om Pras, tiba-tiba muncul keinginan untuk melihat rumahku. Sepulangnya dari rumah Om Pras, aku meminta Rio untuk sekedar melewati rumahku. Mobil sudah memasuki komplek perumahanku dulu. Suasananya agak sepi. Saat kami tiba di belokan terakhir, Rio memperlambat laju mobilnya dan berhenti tepat di depan rumahku. Terlihat sebuah rumah yang sangat gelap dan tak terawat. Rumput panjang sudah menutupi halaman depan. Pagarnya pun sebagian sudah rusak dan berkarat. Semua kaca jendelanya pecah dan satu pintu depan hilang. Sebuah rumah bekas pesugihan yang menyimpan banyak cerita kelam di dalamnya.